SPDI dari SMP Islam Raudatul Jannah. Saya Molly Sartika SPD dari SD Negeri 25 Payakumbuh. Saya Vivi Abdillah Sandi dari SMK 1 Payakumbuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Molly, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eci. Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Eci hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Seperti yang Bu Molly lihat, alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bu Molly, sebelum kita melakukan coaching, Ya, ada Bu Eci. beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Bu Molly. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bagaimana tentang coaching yang akan dilakukan. Nah, untuk penilaiannya nanti kita punya lembar observasi. Nah, apakah untuk coachingnya sesuai dengan alur tirta, atau apakah nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang Bu Molly ajukan bisa direspon dengan baik oleh coaching. Baik, Bu Eci. Ya, baik, kalau begitu kita mulai aja ya Bu Ya, Molly. Bu Eci. Ya, Bu Eci. yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang akan Bu Molly kembangkan dalam proses coaching? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Eci untuk pertanyaannya. Untuk kompetensi coaching kali ini yang akan saya kembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh kita saat melakukan coaching. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Eci. Oke, luar biasa Bu Molly. Berarti yang pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif ya, dan Ya, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar, Baik, Bu Eci. kalau begitu kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Molly lakukan pada observasi? Baik, Bu Eci, untuk kompetensi spesifik yang akan saya lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Eci. Ya, baik Bu Molly. Sekarang kita berbicara tentang indikator. Indikator yang bagaimana yang akan Bu Molly inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Eci, untuk indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini, saya menginginkan nanti coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah apa untuk mencapai kesuksesan dalam solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Begitu kurang lebih Bu Eci. Baik, luar biasa sekali ya Bu Molly. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan bisa didapatkan dengan baik. Oke, tetap Baik. semangat. Tetap semangat Bu Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Bu Molly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Vivi. Baiklah Bu Vivi, untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan coaching. Apa yang akan Ibu bicarakan pada kali ini Bu Vivi? Saya ingin membicarakan tentang anak-anak saya yang di kelas tersebut kurang aktif Bu, malah sering pasif dan kurang fokus dalam pembelajaran dan sering main HP, main game online. Jadi Bu Vivi untuk kali ini menyampaikan permasalahan tentang anak yang kurang aktif dalam belajar ya Bu Vivi. Iya Bu. Untuk coaching kali ini apa yang ingin Ibu Vivi dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak ini aktif dalam pembelajaran saya Bu. Dia tidak pasif lagi dan fokus terhadap pembelajaran saya ini Bu. Menurut Bu Vivi, anak yang aktif itu yang seperti apa Bu Vivi? Menurut saya anak yang aktif ini dia fokus Bu dalam pembelajaran ya, dalam waktu pembelajaran tersebut, dan pikirannya tidak bercabang ada dalam kelas tersebut, dan aktif ketika saya melakukan pembelajaran. Mereka aktif untuk bertanya atau melakukan tugas yang saya suruh, seperti itu.
Jadi menurut Bu Vivi, anak yang aktif itu anak yang bersemangat, kemudian aktif berbicara dan suka bertanya ya Bu Vivi. Iya, Bu Moli. Untuk saat ini anak Bu Vivi ini, anak murid Bu Vivi di kelas ini berada di kalau kita rentang nilai angka 1 sampai 10, posisi anak Bu Vivi itu sekarang berada di posisi berapa Bu Vivi? Menurut saya anak-anak ini ada di rentang 6. Kalau 1 sampai 10 menurut saya 6. Jadi anak Bu Vivi di rentang 6 ya. Iya, Bu. Idealnya Bu Vivi menginginkan posisi anak Bu Vivi ini di angka berapa Bu Vivi? Saya inginnya 8 aja lah Bu. 8 ya. Itu sudah menurut saya sudah luar biasa itu, Bu. Bagus sekali, Bu Vivi menginginkan di posisi 8 ya Bu Vivi. Ya, Bu. Untuk mencapai posisi 8 ini, apa yang akan Bu Vivi lakukan untuk memunculkan semangat dan keaktifan anak Bu Vivi ini dalam belajar? Saya pikir bisa dengan metode diskusi Bu Oli. Dengan metode diskusi ini saya akan memberikan proyek buat anak-anak. Misalnya dalam membuat berita, anak-anak saya membaca berita, anak-anak bisa dengan melakukan proyek seperti itu dan melakukan diskusi untuk membuat tugasnya ini. Jadi di sini Bu Vivi akan melakukan diskusi berbasis proyek ya, contohnya dalam pembuatan berita. Iya. Kemudian untuk selain diskusi ini, apalagi yang akan Bu Vivi lakukan supaya anak ini jadi aktif lagi? Selain itu, menurut saya akan melakukan biar menarik buat anak-anak ini dengan game Bu Molly dan sesuai juga dengan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajarnya Bu. Jadi Bu Vivi di sini akan melakukan pembelajaran berbasis game dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana cara penerapannya Bu Vivi? Saya akan membuat pembelajaran ini mencakup dengan gaya belajar anak ini Bu. Karena di dalam kelas itu anak-anak ini ada yang kinestetis, audio, dan visual. Dan semuanya ada dalam kelas itu, walaupun yang paling banyak itu adalah kinestetis, saya akan melakukan pembelajaran yang diferensiasi ketiganya. Jadi di sini Bu Vivi akan melakukan pembelajaran yang berbasis gaya belajar ya Bu Vivi. Di sini ada audio, visual, dan kinestetik. Jadi Bu Vivi, kegiatan yang seperti yang sudah Ibu Vivi sampaikan tadi ini kapan akan dilakukan Bu Vivi? Ketika saya masuk ke kelas tersebut lagi Bu, jadi kami menggunakan sistem blok dalam pembelajaran kan Bu. Jadi minggu 3 dan 4 Bu. Jadi Bu Vivi akan melakukan di minggu ketiga atau keempat. Untuk tepatnya itu minggu beberapa hari atau berapa minggu lagi Bu Vivi? Sekarang sedang jalan minggu kedua dari minggu 1-2 minggu besok tuh Bu. Berarti saya masuk kelas tersebut. Baik Bu Vivi, berarti Bu Vivi akan melakukan rencana yang sudah Bu Vivi paparkan tadi minggu depan ya Bu Iya, Vivi. Untuk perencanaan yang sudah Bu Vivi sampaikan tadi, apa kira-kira yang Bu Vivi butuhkan? Saya membutuhkan dukungan Bu Molly, dukungan dari teman sejawat, contohnya teman yang sama-sama mengampu mata pelajaran umum seperti saya berbahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang sama masuk di kelas tersebut Bu Molly. Baik Bu Vivi, berarti Bu Vivi butuh dukungan dari rekan sejawat ya Bu Vivi yang jurusannya sama dengan mata pelajaran Bu Vivi ampu ya. Masuk di kelas yang sama Bu. Baik Bu Vivi, berhubung hari ini saya ada kegiatan lain, mungkin untuk keterampilan coaching kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Vivi bisa menerapkan dengan baik kegiatan pembelajarannya dan anaknya menjadi aktif. Saya tunggu minggu depan Bu Vivi, bagaimana kabar proses pembelajaran yang Bu Vivi sampaikan tadi. Baik Bu, terima kasih doain ya Bu. Ya Bu Vivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Molly. Baik Bu Molly,
Moli tadi sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana Iya. rasanya Bu Moli? Apakah lancar-lancar saja? Iya Bu Eci, terima kasih Bu Eci. Alhamdulillah kegiatan coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar Bu Eci. Baik, luar biasa sekali. Jadi setelah coaching tadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini ya Bu Moli. Iya Bu Eci, silakan Bu Eci. Iya baik. Yang pertama, apa yang Bu Moli dapatkan berdasarkan indikator yang diinginkan? Baik Bu Eci, tadi setelah melakukan coaching, saya melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu Eci. Yang mana yang pertama saya menentukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan menuntut tanggung jawab dari coach saya. Kemudian saya bisa menggali kompetensi coach sehingga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang tengah dihadapinya Bu Eci. Oke, luar biasa sekali ya Bu Moli. Bu Moli sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Ya tadi berdasarkan yang saya amati, memang Bu Moli sudah yang pertama itu memang menanyakan tujuan. Kemudian saya melihat Bu Moli sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, dan coaching pun merespon dengan sangat luar biasa tadi. Dan sudah ada juga Bu Moli memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menjawab pertanyaan tersebut dan menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dia hadapi. Dan saya juga sudah melihat tadi Bu Moli melakukan presence ya, kehadiran yang sangat luar biasa, dan juga dalam kegiatan tadi itu Bu Moli bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching sehingga dia menemukan solusi sendiri. Luar biasa sekali ya Bu Moli. Nah, ada satu lagi nih Bu Moli yang akan saya tanyakan. Iya, Bu Eci. Untuk kedepannya, apa yang akan Bu Moli kembangkan? Kompetensi apa yang akan Bu Moli kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Ya Bu Eci, untuk kedepannya yang akan saya kembangkan itu tentang keterampilan coaching dengan alur Tirta ini. Saya akan lebih mendalaminya dan mendalaminya agar keterampilan coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi dari yang kali ini Bu Eci. Oke, luar biasa sekali ya Bu Moli. Mudah-mudahan dengan hal ini ya Bu Moli akan mendalami Tirta sehingga coaching selanjutnya ini akan berjalan lebih baik lagi. Amin, amin. Ya, Terima kasih baik Bu Moli, Eci. terima kasih atas waktunya hari ini, atas perbincangan kita. Ya, Bu Eci. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Moli. Bagaimana nih Bu Vivi kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya Bu Vivi. Ya, Ibu bagaimana Bu, sehat Ya, juga? alhamdulillah sehat juga Bu Vivi. Terima kasih kepada Allah yang memberikan kesempatan kita ya Bu Vivi, diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan coaching pada hari ini. Iya Bu, alhamdulillah. Baik Bu Vivi, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivi tentang coaching kita kali ini. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian keterampilan coaching. Saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah di sini kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuaikah atau tidak dengan alur Tirta? Kemudian nanti Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan coachee Ibu bisa menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa juga ya Bu Vivi, dalam kegiatan coaching ini gunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif. Dan di sini juga Bu Vivi bisa memaksimalkan potensi dari coachee sehingga nantinya coachee ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Vivi, kita mulai pertanyaannya ya Bu Vivi. Baik Bu, silakan Bu. Baik Bu Vivi, untuk pertanyaan yang pertama Bu Vivi, kompetensi mana yang akan Ibu Vivi kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya apakan Bu, yang pertama itu saya ingin keterampilan itu kesadaran penuh.
terus ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Seperti itu Bu. Baik Bu Vivi, jadi yang ingin Bu Vivi kembangkan itu ada 3 ya Bu Vivi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Vivi, untuk lebih spesifiknya nih Bu Vivi, potensi mana nih yang akan Bu Vivi kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifiknya Bu, mendengarkan aktif sama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, gitu Bu. Yang Ya, spesifiknya. jadi yang lebih spesifiknya 2 ya Bu Vivi, Iya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu Vivi. Silakan, Bu. Masih tenang ya Bu Vivi, santai Bu Vivi. Iya, Bu. Baik Bu Vivi, indikator yang bagaimana nih yang Bu Vivi inginkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Indikatornya saya ingin ini Bu. Saya berharap coach saya ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, atau setidaknya dia menemukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach saya ini. Baik Bu Vivi, jadi itu indikator yang Bu Vivi inginkan ya Bu Vivi. Yang pertama, coach Ibu ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Baik Bu Vivi, untuk kegiatan coaching kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Vivi atas Sama-sama, Bu waktunya. Maudy. Kita tutup kegiatan coachingnya ya Bu Vivi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Eci. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Gimana keadaan sekarang Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Eci. Jadi sekarang kita lakukan coaching ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini Bu? Iya. Begini Bu Vivi, saya itu di sekolah menemukan sesuatu yang menjadi beban pikiran saya. Nah selama ini saya melakukan pembelajaran, menurut saya itu udah oke. Tapi ternyata melihat kondisi siswa-siswa hari ini yang mereka tidak bersemangat, kurang antusias, dan tidak aktif lagi dalam pembelajaran, nah ini menjadi pemikiran bagi saya. Oh, jadi ada kegalauan Ibu, ternyata anak-anak banyak yang tidak aktif Iya, dan benar sekali. bosan. Iya. Jadi apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita hari ini nih Bu? Ya, yang saya harapkan itu saya menemukan sebuah cara, strategi, metode dalam pembelajaran yang bisa saya berikan sehingga murid-murid saya ini memang kembali aktif, kembali bersemangat. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan strategi atau metode Iya. biar anak ini lebih aktif lagi, Iya, benar, semangat benar. lagi dalam pembelajaran Benar Ibu. sekali. Jadi pembelajaran Ibu sebelumnya bagaimana Bu? Ya, kalau sebelumnya yang saya lakukan pembelajaran saya itu ya metode ceramah. Ya, kemudian saya juga pernah memberikan berupa video loh Bu. Video Oh. pembelajaran ini sering malah. Namun saya perhatikan barangkali metode yang saya lakukan ini karena itu kayak itu aja bikin mereka itu agak bosan kayaknya. Oh, Kok ini aja, malah ada anak yang bertanya, iya Bu. Miss kenapa kok metode ini aja kan tak ada yang lain. Nah itu jadi kepikiran pula bagi saya. Oh, jadi anak-anak ini banyak yang bosan, jadi metode Ibu yang Itu kayak itu aja. saja. Jadi Ibu berharapnya metode ini seperti apa Bu? Saya berharapnya strategi pembelajaran yang akan saya berikan ini bisa lebih membuat mereka itu lebih aktif, lebih bersemangat lagi dan senanglah dalam pembelajaran ini. Oh, lebih aktif, lebih Iya. senang dalam pembelajaran. Iya benar Ibu. Aktif seperti apa yang Ibu dalam pikiran Ibu Eci? Aktif dalam pemikiran saya itu ya mereka di dalam kegiatan pembelajaran itu memang antusias sekali untuk pembelajaran, mungkin mereka lewat pertanyaan, mungkin mereka lebih menyenangkan lagi yang mereka lakukan. Jadi mereka anak yang aktif itu antusias ya Bu dalam Iya, pembelajaran. benar-benar. Jadi mau bertanya ini sebagainya. Dalam persepsi Ibu, skala anak ini kalau dengan keaktifan ini kalau saya rentangkan 1 sampai 10, di mana Ibu ini aktifnya menurut Ibu Ya, anak-anak ini? posisi yang saat ini berada di posisi 7. 7 Bu. Iya. Wah, jadi dalam pikiran Ibu skala berapa anak nih yang menurut Ibu yang Yang apa? terbaik Bu, skala 10. 10 yang terbaik. Skala Wah. 10 benar. Luar biasa. Memang kita menginginkan yang terbaik ya Bu. Iya, benar sekali.
Jadi kalau ibu inginkan sekolah yang 10 seperti itu, apa strategi atau yang akan ibu lakukan biar anaknya aktif, Bu? Iya. Yang pertama strategi yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan tim bahasa Inggris yang ada di sekolah, karena kami punya NGP sekolah. Nah, saya akan minta pendapat mereka bagaimana nanti strategi-strategi yang bagus untuk diterapkan gitu ya. Iya, Nah, kemudian saya juga akan lebih pelajari lagi, Bu. Saya akan cari sumber-sumber teori-teori yang bisa menunjang saya untuk menemukan strategi dan metode baru di dalam pembelajaran. Luar biasa ya, Bu. Ibu Ya. bisa melakukan mencarinya strategi ini bersama dengan guru mata pelajaran Iya, Ibu, benar. NGP-nya, Iya. dan juga bisa membaca dari buku-buku yang lain. benar. Itu luar biasa strateginya, Bu. Yang untuk ibu aplikasikan yang lainnya mungkin, Bu, yang untuk di kelas Yang saat itu. diaplikasikan baik, Bu. Terus Kalau ada- kemarin itu kan video ya, Bu ya. Iya, iya, Nanti Bu. ini saya bisa memberikan aplikasi berupa quizzes, Bu. Quizzes dan word. Nah, ini bisa lagi membuat anak itu lebih antusias, Bu. Karena dari teori-teori yang saya baca, nah ini bisa mengupgrade mereka juga. Jadi ibu mungkin strateginya dengan game gitu ya, Bu. Ada Bisa dengan, juga, Bu. quizzes dengan Iya. menggunakan aplikasi dalam Iya. pelajaran. Dan ibu ada lagi yang bisa Ya. untuk ibu terapkan dalam pembelajaran ibu ini? Ada, Bu. Ini aktif? berdasarkan lingkungan, Bu. Lingkungan belajar ini kayak sangat pengaruh sekali. Dan salah satunya adalah membawa anak ini belajar di alam. Nah, jadi mereka tidak akan bosan lagi ya, sesekali di kelas, sesekali di luar gitu ya. Nah, ini Bu, ganti ya. suasana ya, Bu. Ganti suasana, benar sekali. Anak biasanya Iya. di kelas aja jadi bosan, Iya. akhirnya dia bisa di luar dan punya pandangan baru juga Iya, ya, Bu. benar-benar. Luar biasa, Bu Eci. Jadi dengan strategi-strategi yang Ibu jabarkan tadi, kapan akan Ibu laksanakan, Ibu? Ini minggu depan, Bu. Minggu depan, Ya, karena kalau minggu ini, nah saya butuh persiapan dulu. Bu? Nah, saya akan temui teman-teman MGMP dulu, nah dan segala macam. Baru nanti minggu depan, insya Allah saya akan lakukan. Minggu besok akan Ibu Iya, laksanakan. iya benar. Wah, luar biasa sekali, Bu Eci. Jadi kalau sudah Ibu laksanakan nanti kita bicara lagi ya, Bu, bagaimana pelaksanaannya. Terima kasih. Satu lagi, Bu Eci, gimana perasaan Bu Eci setelah kita coaching selama ini? Luar biasa ya, Bu, luar biasa sekali saya mendapatkan ide-ide positif. Iya. Apa yang akan saya lakukan? Kalau tadinya saya, aduh gimana ini anak, ternyata setelah berbincang-bincang dengan Bu Bibi, ya setidaknya terbuka lah ide-ide bagi saya. Ya, Terima kasih banyak, Bu Sama-sama, Bu Bibi. Eci. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu Amin, Eci. amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Vivi, bagaimana nih Bu Vivi kegiatan coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan lancar Bu Vivi? Alhamdulillah, Bu Molly, berjalan sangat lancar, Bu Molly. Ya, alhamdulillah ya Bu Vivi berjalan dengan lancar. Saya melihat juga nih dari wajahnya Bu Vivi sudah cerah kembali Bu Vivi. Ya, Bu. Baik Bu Vivi, di sini saya ada pertanyaan nih ya Bu Vivi untuk Bu Vivi. Apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan terhadap indikator ketercapaian yang Bu Vivi inginkan dari kegiatan coaching Bu Vivi? Tadi Bu, ketika saya coaching, saya sudah menerapkan alur tirta tadi, Bu. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot tentang apa tujuannya, apa identifikasi terhadap masalah tersebut. Terus saya juga menanyakan aksi atau rencana yang akan dilakukan oleh coach saya ini nantinya. Terus saya juga menanyakan tanggung jawabnya. Kapan aksi yang sudah direncanakan itu untuk dieksekusinya atau dilakukannya, Bu. Seperti itu. Baik Bu Vivi, berarti Bu Vivi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu Vivi. Ya. Nah, Bu Vivi, sesuai yang saya amati tadi, saya memiliki beberapa catatan nih Bu Vivi. Yang mana catatan saya ini, saya tadi melihat atau memperhatikan bahwa Bu Vivi ini sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Yang mana tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian Bu Vivi bisa
membimbing atau menggiring coachee ini untuk menentukan rencana atau aksinya dari permasalahan yang ia hadapi, dan Bu Vivi juga bisa membimbing coachee ini menemukan rasa tanggung jawabnya untuk melakukan rencana aksi yang telah disampaikan oleh coachee dari Bu Vivi tadi. Kemudian Bu Vivi, saya juga mendengarkan tadi percakapan Bu Vivi dengan coachee, yang mana saya tadi melihat bahwa Bu Vivi sudah fokus ya Bu Vivi terhadap coachee-nya, sehingga Bu Vivi di sana sudah mencapai keterampilan coaching yang kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah melihat Bu Vivi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci nih Bu Vivi yang disampaikan oleh coachee Bu Vivi tadi. Kemudian Bu Vivi juga sudah mendengarkan dengan aktif, apa-apa saja yang disampaikan oleh coachee Bu Vivi. Sungguh luar biasa sekali nih Bu Vivi apa yang sudah Bu Vivi lakukan dan berikan untuk proses coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu Vivi sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya gitu Bu Vivi. Terima kasih. Oh iya Bu Vivi, satu lagi pertanyaannya boleh ya Bu Vivi? Boleh. Untuk kedepannya nih Bu Vivi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching Bu Vivi kali ini hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya ingin mendalami alur cerita ini Bu, lebih dalam lagi mendalaminya, dan supaya coaching saya ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, luar biasa sekali nih Bu Vivi. Bu Vivi ingin mendalami lagi nih ya Bu Vivi, bagaimana sih sebenarnya yang alur cerita ini. Semoga kedepannya kegiatan coaching Bu Vivi berikutnya dengan rekan-rekan sejawat lainnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Vivi, kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar hari ini. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini Bu Vivi. Tidak apa-apa ya Bu Vivi. Tetap semangat Bu Vivi ke depannya supaya coaching-coaching berikutnya lebih sukses lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mozi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Bu sudah hadir hari ini. Ya. Hari ini kita akan diskusi tentang coaching ya Bu. Iya baik. Jadi sebagai langkah awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya baik. Jadi dalam coaching ini ada rubrik penilaian Bu. Jadi saya akan menilai coach dan coachingnya sesuai dengan penilaian rubrik penilaian ini. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau masih belum? Dan apakah coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana si coach ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut? Seperti itu Bu Esi. Ya baik. Kita mulai ya Bu. Pertanyaannya. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi mana yang akan Ibu terapkan dalam coaching ini Bu? Ya, kompetensi yang akan saya terapkan dalam coaching ini yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Kesadaran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, Ya. dan Mendengarkan aktif. Yang kompetensi yang spesifik yang mana yang akan Ibu tonjolkan dalam coaching ini Bu? Yang spesifik yang akan saya tonjolkan yaitunya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya Bu Eci. Jadi pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Ya. Jadi indikator mana yang akan Ibu terapkan di sini Bu dalam kompetensi ini dalam coaching ini? Indikator yang saya harapkan ya Bu. Hmm. Indikatornya bagaimana nanti coachee saya ini bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang ada pada diri. Luar biasa. Jadi coach ini bisa menemukan permasalahannya sendiri ya Bu. Luar biasa. Dan kita mulai lagi ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu Esi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Moli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eci. Bu Eci bagaimana kabarnya hari ini Bu Eci? Alhamdulillah sehat seperti yang Bu Moli lihat ya.
Nah, baik Bu Moli, sesuai rencana kita semula, kita akan melakukan perbincangan hari ini dan alhamdulillah hari ini saya punya waktu ya Bu Moli. Ya, alhamdulillah Bu Eci. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, kalau begitu kira-kira apa nih yang akan Bu Moli sampaikan? Oh, baik Bu Eci. Di sini saya memiliki sedikit masalah ini Bu Eci dalam pembelajaran saya di sekolah. Iya. Dalam pembelajaran ini banyak anak-anak saya ini yang kurang bersemangat gitu loh Bu Eci dalam belajar. Oke. Begitu Bu Eci. Ya, berarti di dalam pembelajaran sehari-hari banyak mereka yang kurang bersemangat ya Bu Iya Moli? benar Bu Eci. Kalau begitu dari percakapan yang akan kita lakukan ini apa yang ingin Bu Moli dapatkan? Nah, untuk percakapan coaching hari ini Bu Eci, saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu Eci. Solusi untuk permasalahan semangat belajar anak saya yang kurang ini di sekolah Bu Eci. Iya, baik. Berarti Bu Moli mengharapkan adanya nanti solusi ya. Iya benar Bu Eci. Nih, saya pengen tahu ini Bu Moli. Barangkali Bu Moli bisa cerita dulu seperti apa pembelajaran yang udah Bu Moli berikan kepada anak-anak sebelumnya? Ya baik Bu Eci. Selama ini saya sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai cara Bu Eci. Saya sudah melakukan pembelajaran ini menggunakan video pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui dengan video ini anak biasanya lebih fokus untuk belajar ya Bu Eci. Kemudian mereka lebih tertarik. Tetapi setelah saya perhatikan itu masih belum bisa meningkatkan semangat anak saya ini untuk belajar Bu Eci. Oke, berarti Bu Moli sudah memberikan berupa video ya dan Iya. mereka bersemangat. Ternyata belum juga ya Bu Moli? Iya, masih belum sesuai harapan saya Bu Eci. Iya, kalau begitu yang apa yang sudah Bu Moli lakukan selain dari memberikan video? Iya, selain itu Bu Eci, saya juga sudah melakukan diskusi kelompok Bu Eci. Iya. Di sini saya sudah membagi anak ini beberapa kelompok. Di sana saya tidak mengelompokkan anak berdasarkan secara homogen, tapi saya secara heterogen Bu Eci. Oke. Tujuannya supaya yang anak yang dalam kelompok ini bisa berdiskusi dengan baik. Tapi ini masih belum juga bisa mencapai yang saya inginkan Bu Eci. Oke, berarti Bu Moli sudah mengelompokkan anak. Iya, Bu Ya, Eci. tapi masih belum ya. Benar, Kira-kira dari apa yang Bu Moli lakukan hari ini, kalau kita bawakan ke skala 1 sampai 10, itu udah pada nomor atau level berapa itu? Ya, iya Bu Eci. Kalau kita berbicara tentang ini Bu Eci, saya rasa masih di posisi 6 Bu Eci. Posisi 6 Iya ya. Bu Eci. Berarti Bu Moli mengharapkan pada posisi berapa ini? Tentunya Bu Eci, saya berharap lebih dari itu Bu Eci. Saya menginginkannya di posisi 8 lah Bu Eci. Oh, posisi 8 itu Iya. udah cukup ya Bu Ya, Moli? untuk saat ini Oke. menyampai posisi 8 itu udah syukur alhamdulillah Bu Oke, Eci. luar biasa. Untuk mencapai angka 8 ini, apa yang akan Bu Moli lakukan? Baik Bu Eci, di sini saya merencanakan untuk membuat pembelajaran ini yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu Eci. Sebelumnya saya pernah membaca bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar ini supaya aktif, anak ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Eci. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi kebutuhan murid. Salah satunya dengan gaya belajar mungkin Bu Eci yang akan saya lakukan. Iya. Di sini saya terlebih dahulu akan melakukan tes gaya belajar untuk menentukan di mana saja gaya-gaya belajar anak saya ini Bu Eci. Oke, luar biasa ya. Berarti Bu Moli akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Iya. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa ini Bu Moli? Nanti Bu Eci, saya melakukan tes gaya belajar dulu Bu Eci. Saya akan membagikan link. Di sana akan tersedia beberapa pertanyaan. Dari situ saya bisa melihat di mana saja posisi anak saya gaya belajarnya. Nanti bisa ada yang audio, visual, kemudian kinestetik. Setelah saya mengetahui itu, saya akan memikirkan lagi bagaimana media-media pembelajaran yang akan mendukung gaya belajar tersebut Bu Eci. Baik. Kalau setelah mengumpulkan mereka, berarti Bu Moli akan memikirkan media ya. Iya, media. Yang media seperti apa itu Bu Moli? Mungkin Bu Eci, kalau untuk media pembelajaran yang mewakili semuanya itu, yang pertama kita bisa berupa video mungkin Bu Eci untuk yang audio visual, kemudian nanti rekaman,
atau yang untuk anak yang kinestetik ini kita menyediakan lembar-lembar kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kinestetik, Bu Eci. Oke, setelah Bu Molly mendapatkan media, nanti apa yang akan Bu Molly lakukan? Baik Bu Eci, setelah melakukan itu nanti saya akan membimbing anak untuk melakukan pembelajaran dalam kelompok tersebut, Iya. kemudian membimbing bagaimana supaya mereka lebih aktif lagi, begitu Bu Eci. Membimbing mereka ya. Nah, selain ini ada lagi yang akan Ibu Molly lakukan nantinya? Ya kira-kira begini Bu Eci, selain pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin saya akan menerapkan ice breaking Bu Eci. Saya melihat di kelas sebelumnya Bu Eci, dengan ice breaking ini anak mulai untuk konsentrasi Bu Eci. Ternyata saya lihat cukup efektif itu Bu Eci. Oke, berarti Kemudian ice breaking ya, Iya, ya ice luar biasa breaking. sekali. Ada lagi Bu Molly? mungkin Selain ada ice breaking? mungkin ada satu lagi Bu Eci. Iya. Saya akan menerapkan pembelajaran eksplisit, di mana di sini pengajaran eksplisit ya Bu Eci. Saya ingin murid saya ini lebih dekat dengan saya, sehingga kalau murid ini lebih dekat dengan kita, mereka akan lebih mudah untuk mengekspresikan dirinya, sehingga semangat dan motivasinya itu bisa muncul dengan sendirinya Bu Eci. Oke, luar biasa sekali ya Bu Molly, sudah nampak beberapa hal yang akan Bu Molly lakukan ya. Nah, baik Bu Molly, kita udah berbincang-bincang sejenak. Bagaimana perasaan Bu Molly hari ini? Aduh Bu Eci, alhamdulillah luar biasa Bu Eci. Yang tadinya saya galau Bu Eci, rambut ini agak kusut-kusut lah kira-kira ya Bu Eci. Bagaimana Bu Eci sudah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sudah Bu Vivi. Bagaimana Bu Eci, apakah indikatornya sudah tercapai dengan Ibu inginkan? Iya, indikator yang saya inginkan alhamdulillah tercapai ya Bu. Tadi Iya. saya sudah melakukan percakapan dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga beliau bisa menemukan sendiri solusinya. Ya luar biasa ya Bu Eci. Saya tadi juga melihat tadi ketika proses coaching tersebut Ibu sudah menggunakan alur Tirta. Iya, Ada benar. tujuannya, ada identifikasinya, dan Ibu juga menanyakan aksi yang akan dilakukan oleh si coach ini. Dia menemukan solusinya, dan Ibu juga menanyakan tanggung jawabnya, kapan aksi ini akan dilakukan oleh si coach ini. Iya. Jadi saya ingin bertanya lagi Bu Eci. Ya boleh Bu. Apa ya kedepannya yang akan Ibu lakukan untuk menambah kompetensi Ibu ini? Ya. Untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah lebih mendalami lagi bagaimana alur Tirta ini Bu, sehingga nanti dalam proses coaching memang bisa dijalani dengan baik dan bisa lebih menggali lagi potensi-potensi dari coaching sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Wah, luar biasa sekali Bu Resi. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Eci. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Dan saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu Eci. Terima kasih banyak Bu Eci. Ya, sama-sama Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.